Pagi baru saja menembus celah pepohonan bambu di ujung desa Wono Agung. Embun masih menggantung di dedaunan ketika Bu Nurul menjemur pakaian di belakang rumah panggung kayu miliknya. Suara kokok ayam bersahut-sahutan, bersaing dengan riuh anak-anak kecil yang bersiap pergi ke madrasah. Bu Nurul menarik napas panjang. Sudah lebih dari sebulan ini ia menjalani amanah baru sebagai kader KB di desanya. Sebuah amanah yang tak pernah ia sangka akan datang, apalagi diterima. Ia hanyalah ibu rumah tangga biasa, dulu bahkan tak paham benar soal program keluarga berencana. Namun semuanya berubah sejak kejadian 2 tahun lalu. Tetangganya, Embok Sari, meninggal dunia karena pendarahan saat melahirkan anak keenam. Suaminya buruh tani, dan anak-anak mereka kini diasuh oleh nenek renta yang tinggal tak jauh dari sawah. Saat itulah Nurul tersentak. Ia bertanya dalam hati, benarkah banyak anak itu pasti banyak rezeki? Lalu, kenapa banyak yang justru makin menderita? Di tengah hiruk-pikuk pagi, suara pintu kayu dibuka dari dalam rumah. Nurul, masak belum? Seru suara bariton dari dalam. Bu Nurul buru-buru masuk. Sudah, Mas. Tadi aku masak sayur asem sama tempe goreng. Suaminya, Pak Rianto, duduk di lantai rumah sambil mengaduk kopi. Lelaki parubaya yang keras kepala tapi pekerja keras. Rianto sejak dulu kurang menyukai aktivitas Nurul di luar rumah. Apalagi soal KB. Aku dengar tadi kamu ke rumah Bu RT. Mau ngapain lagi tuh? Ngobrolin soal suntik-suntik KB itu. Cuma rapat kecil, Mas. Bahas posyandu dan penyuluhan bulan depan. Rianto mendengus. Lah itu kan urusan ibu-ibu aja. Kenapa kamu yang repot? Anak kita 2 udah cukup. Ya sudah, ngapain ngurusin rahim orang lain? Bu Nurul menatap suaminya, berusaha menahan nada suaranya agar tetap lembut. Karena banyak ibu di desa ini nggak tahu. Mas, banyak yang hamil terus tanpa tahu risikonya. Aku cuma pengen mereka punya pilihan. Pilihan? Mereka sendiri yang nyari susah. Nurul, kamu jangan sok jadi penyelamat. Hidup orang ya urusan masing-masing. Hari itu, seperti banyak hari lainnya, Bu Nurul menelan kembali kata-kata yang tak bisa ia ucapkan. Ia tahu, perubahan besar tak bisa dimulai dengan kemarahan. Ia butuh waktu. Ia butuh ketekunan. 2 hari kemudian, Bu Nurul datang ke pengajian rutin di langgar kecil dekat balai desa. Ibu-ibu duduk bersila, sebagian sambil menimang anak. Setelah ceramah singkat dari Bu Nyai, Bu Nurul berdiri dan menyelipkan pembicaraan. Bu Ibu, maaf sedikit menyelah. Minggu depan puskesmas akan datang ke balai RW buat penyuluhan soal kesehatan ibu dan anak. Gratis, bisa konsultasi KB juga. Beberapa ibu melirik. Ada yang mengangguk kecil, ada pula yang langsung membuang muka. KB? Heh, nanti malah mandul. Bu Nurul, saya dengar tetangga saya suntik KB, haidnya hilang. Iya tuh, saya lebih percaya anak itu rezeki. Dikasih ya diterima, jangan ditolak. Bu Nurul tersenyum tenang, meski hatinya terasa diremas. Saya juga percaya anak itu rezeki, Bu. Tapi rezeki juga harus dikelola. Kayak air sumur, kalau nggak dijaga bisa kering. Salah satu ibu, Bu Ros, menyahut. Ya sudah, Bu Nurul, nanti saya coba datang. Tapi jangan salahin saya kalau suami saya marah. Ya. Pengajian bubar dengan bisik-bisik halus yang tak bisa disembunyikan. Beberapa ibu memandang Bu Nurul dengan campuran kagum dan bingung. Tapi ia tahu, itu langkah awal. Minggu berikutnya, Bu Nurul menyambangi posyandu. Ia membawa brosur KB yang dikirim dari puskesmas dan mulai membagikannya kepada ibu-ibu yang sedang menimbang bayi mereka. Ini, Bu, informasi tentang jarak kelahiran. Kalau kehamilan terlalu dekat, bisa berisiko buat ibu dan bayinya. Lah terus, kita disuruh nahan-nahan gitu, Bu Nurul. Suami saya nggak mau. Bukan disuruh nahan, Bu, tapi direncanakan. Supaya kita bisa siap, dan anak-anak juga terurus.
Satu persatu, ibu-ibu mulai membuka telinga. Bu Nurul juga mengajak Bidan Lestari, satu-satunya tenaga kesehatan yang rajin turun ke lapangan. Kalau ibu-ibu butuh diskusi, saya dan Bu Nurul bisa datang ke rumah. Kami bukan maksa, tapi ngajak ngobrol aja, kata Bu Lestari. Namun meski begitu, penolakan masih sering datang. Bahkan dari kerabat sendiri. Ngapain Nurul sibuk urusin KB segala? Lagian, kamu cuma ibu rumah tangga, bukan petugas puskesmas, ujar kakak iparnya suatu sore. Karena justru aku ibu rumah tangga, jadi aku ngerti rasanya jadi perempuan yang harus hamil, melahirkan, menyusui, dan tetap kerja di sawah. Hari itu Bu Nurul pulang ke rumah dengan mata berkaca-kaca. Tapi malamnya, ia menuliskan semua yang ia alami ke dalam buku catatan kecil. Buku itu ia beri judul, Langkah Kecil dari Wono Agung. Suatu hari, Dinas Kesehatan Kabupaten datang mendadak ke desa untuk meninjau perkembangan kader KB. Banyak yang tak percaya, tapi Bu Nurul malah dipanggil khusus oleh kepala tim. Saya dengar ibu aktif, Bu Nurul. Walaupun belum banyak peserta KB, pendekatan ibu dinilai kreatif dan konsisten. Bu Nurul hanya tersenyum. Ia tak mencari pujian, tapi dalam hatinya ada harapan. Semoga langkah-langkah kecil yang ia ayunkan bisa menjadi jejak yang bermanfaat. Di rumah, Pak Rianto mulai berubah. Ia masih belum banyak komentar, tapi kini tak lagi marah jika Nurul pergi rapat atau penyuluhan. Bahkan suatu sore, saat Bu Nurul bercerita tentang ibu muda yang berhasil ikut KB dan akhirnya bisa kuliah lagi, Rianto hanya mengangguk. Ya, kalau memang bisa bantu orang, ya terusin saja. Kalimat sederhana itu seperti sinar kecil yang masuk lewat jendela. Tak terang, tapi cukup untuk menerangi ruang hati Nurul yang lama gelap oleh keraguan dan penolakan. Menjelang akhir tahun, Bu Nurul menyiapkan acara Arisan Keluarga Sehat. Acara kumpul ibu-ibu dengan tema KB yang dibalut permainan, hadiah kecil, dan diskusi ringan. Ia tahu, edukasi tak selalu harus lewat ceramah. Kadang cukup lewat obrolan sambil tertawa. Dan benar, acara itu ramai. Ibu-ibu datang membawa anak, beberapa membawa suami. Bahkan tokoh desa hadir dan memberi dukungan. Bu Nurul ini kader KB yang semangatnya luar biasa. Desa kita butuh orang-orang seperti beliau. Malam itu, Bu Nurul menutup catatannya dengan senyum. Di halaman terakhir, ia menulis, kalau cahaya tidak datang dari luar, maka kita sendiri yang harus menyalakan lampunya. Meskipun kecil, asal tak pernah padam, ia bisa menerangi satu desa. Hari itu, langit mendung menggantung di atas desa Wono Agung. Gerimis turun perlahan, membasahi tanah merah yang baru saja dibajak. Bu Nurul berdiri di depan balai desa, menenteng tas berisi brosur dan catatan penyuluhan. Tapi yang menunggu di dalam bukanlah ibu-ibu biasa, melainkan beberapa tokoh masyarakat yang dikenal keras dan konservatif. Maaf, Bu Nurul, kami dapat laporan dari beberapa warga. Penyuluhan yang ibu lakukan katanya mengajarkan KB yang bertentangan dengan syariat, ucap Pak Lurah dengan nada hati-hati. Di sampingnya, Pak Kiai Gofur, salah satu tokoh agama tua yang berpengaruh di desa, duduk dengan wajah tegas. Bu Nurul, KB itu produk barat. Di dalam Al-Quran tak ada larangan untuk punya banyak anak. Justru keturunan itu anugerah. Kenapa harus dibatasi? Bu Nurul menunduk sejenak, menahan degup jantungnya. Ia tahu, ini adalah ujian berat. Melawan keyakinan lama, apalagi jika bersentuhan dengan agama, bukanlah hal mudah. Pak Kiai, Pak Lurah, saya juga percaya bahwa anak adalah anugerah. Tapi Allah juga memberi kita akal dan kemampuan untuk merencanakan hidup. KB bukan menolak keturunan, tapi menata jarak kelahiran agar ibu dan anak sehat. Pak Kiai menggeleng. Itu hanya pembenaran. Nanti anak-anak muda jadi takut punya anak. Masyarakat kita ini kuat karena banyak keturunan, bukan karena sedikit. Pak Lurah mencoba menengahi. Mungkin ini hanya soal penyampaian, Bu Nurul. Masyarakat kita perlu pendekatan yang lebih bijak. Baik, Pak.
Saya akan pikirkan lagi caranya, jawab Bu Nurul sambil menahan kecewa yang menumpuk. Beberapa hari kemudian, kabar duka menyelimuti desa. Seorang ibu muda bernama Ranti meninggal dunia saat melahirkan anak keempatnya. Kehamilan kali ini datang terlalu cepat setelah persalinan sebelumnya. Ranti yang baru berusia 25 tahun itu sempat mengalami pendarahan hebat di rumah dan tak sempat dibawa ke rumah sakit karena jarak dan dana terbatas. Bu Nurul yang datang melayat hanya bisa memeluk Ibu Ranti yang menangis tak henti. Dia kelelahan. Bu, dia ingin ikut KB setelah anak ketiga, tapi suaminya melarang. Katanya takut dosa. Kejadian itu mengguncang Bu Nurul. Hatinya yang sudah penuh luka dan ragu, kini dibakar kembali dengan api semangat. Ia menatap jenazah Ranti yang terbaring kaku, dan dalam hatinya ia bersumpah, tidak akan ada lagi yang harus kehilangan nyawa karena ketidaktahuan. Keesokan harinya, Bu Nurul duduk di rumah Bidan Lestari, menggenggam secangkir teh yang mulai mendingin. Bu Lestari, saya nggak bisa sendiri. Kita harus mulai pendekatan yang lebih luas. Nggak cukup hanya bagi brosur atau ajak dari pintu ke pintu. Bidan Lestari mengangguk. Saya setuju. Saya juga capek lihat ibu-ibu muda datang ke posyandu dalam keadaan lelah, hamil terus-menerus. Tapi kita perlu strategi baru. Mereka pun sepakat membentuk program baru yang mereka beri nama Warung KB, konsep penyuluhan berbasis pendekatan sosial. Alih-alih ceramah formal, mereka mengajak ibu-ibu datang ke balai desa setiap Jumat pagi untuk duduk santai, makan jajanan, sambil ngobrol seputar kesehatan, keluarga, dan KB. Bu Nurul juga mendekati PKK. Ia menemui ketuanya, Bu Sri, seorang perempuan tegas yang punya pengaruh besar. Bu Sri, kalau PKK ikut dukung warung KB, saya yakin ibu-ibu lain akan ikut percaya. Bu Sri sempat ragu. Saya juga takut diserang isu macam-macam, Bu Nurul. Tapi setelah dengar kasus Ranti kemarin, saya rasa kita harus mulai bergerak. Dengan dukungan PKK, Warung KB mulai berjalan. Warung KB pertama digelar sederhana. Hanya 12 orang ibu datang. Tapi suasana akrab. Ada gorengan, teh hangat, dan satu meja kecil tempat Bu Nurul membagikan kartu KB dan berdiskusi ringan. Bu, saya tuh takut KB suntik. Nanti katanya bisa gemuk, mandul, pusing. Bu Nurul tersenyum, mempersilakan Bu Lestari menjawab. Setiap metode KB ada efek samping, Bu. Tapi itu bisa ditangani. Dan tidak semua orang mengalami. Kita bisa pilih yang paling cocok. Bisa pil, IUD, atau alami. Kalau suami saya nggak setuju, boleh diajak datang ke sini, Bu. Biar diskusi bareng. Lama-lama, peserta warung KB bertambah. Ibu-ibu mulai membawa temannya. Beberapa bapak bahkan mulai mengintip dari luar jendela. Bu Nurul sengaja membuat suasana tetap santai. Tak ada tekanan, tak ada paksaan. Minggu ketiga, seorang ustaz muda bernama Ustaz Hadi datang atas undangan Bu Nurul. Ia adalah menantu Pak Kiai Gofur, tapi dikenal lebih terbuka. Saya diminta bicara sedikit, katanya membuka percakapan. Islam itu agama yang penuh rahmat. KB itu bukan menolak keturunan, tapi menata waktu agar keluarga sehat. Nabi sendiri menyarankan agar menyusui 2 tahun sebelum hamil lagi. Bukankah itu bentuk perencanaan juga? Beberapa ibu berbisik pelan, mengangguk. Bu Nurul melihat wajah-wajah yang tadinya menutup hati, kini mulai terbuka. Jangan takut pada kata KB. Takutlah kalau anak-anak kita nanti tak bisa kita sekolahkan, tak bisa kita beri makan cukup, tak bisa kita peluk karena kita terlalu lelah. Bu Nurul mulai mencatat data. Dalam waktu 2 bulan, peserta KB baru meningkat dari 8 keluarga menjadi 29. Ibu-ibu mulai datang sendiri ke posyandu untuk konsultasi. Bahkan ada 2 keluarga yang minta dibuatkan surat rujukan untuk KB gratis ke puskesmas kabupaten. Pak Rianto, suami Bu Nurul, kini tak lagi diam. Jumat depan bawa kursi lipat aja, biar ibu-ibu nggak duduk di tikar terus.
katanya suatu malam sambil membantu menyalin data partisipasi KB ke buku besar. Bu Nurul hanya menatapnya sambil tersenyum. Matanya berkaca-kaca. "Mas sekarang dukung aku, ya?" Rianto tak menjawab. Ia hanya tersenyum kecil, lalu melanjutkan menulis angka demi angka di buku catatan istrinya. Suatu malam, Bu Nurul kembali dipanggil ke rumah Pak Lurah. Kali ini suasananya berbeda. Di ruang tamu, sudah duduk pula Pak Kiai Gofur dan beberapa tokoh masyarakat. "Kami ingin minta maaf, Bu Nurul," ujar Pak Lurah. Bu Nurul menatap mereka dengan hati berdebar. "Setelah kami amati, program Warung KB ternyata tidak seperti yang kami takutkan. Malah hasilnya baik. Kami dengar dari PKK dan bidan desa, angka ibu hamil berisiko mulai menurun. Ada perubahan." Pak Kiai Gofur angkat bicara. "Saya masih belum sepenuhnya sepakat, tapi saya juga tak bisa menutup mata. Mungkin saya yang terlalu cepat menilai." Bu Nurul terdiam sesaat, lalu berkata, "Saya hanya ingin ibu-ibu di desa ini bisa memilih dengan bijak, Pak Kiai. Bukan menolak ajaran agama, tapi menyelaraskan dengan keadaan zaman." Menjelang akhir tahun, Bu Nurul mempersiapkan laporan Warung KB untuk dikirim ke Dinas Kesehatan. Tak ia sangka, program yang ia rintis dari balik cibiran dan penolakan kini menjadi contoh bagi desa tetangga. Ia duduk di depan rumah, di bawah langit malam yang cerah, ditemani lampu gantung dan buku catatannya. "Kalau dulu aku berjalan di tengah gelap, kini aku mulai melihat terang dari mata orang-orang yang dulu mencibir. Mereka belum sepenuhnya paham, tapi mereka sudah mulai percaya." Dan di dalam hatinya, Bu Nurul tahu, badai belum sepenuhnya berlalu, tapi ia sudah menemukan kapal yang kuat untuk mengarunginya. Semangat, cinta, dan keyakinan. Pagi di Desa Wono Agung kini terasa berbeda. Jalan setapak menuju balai desa yang dulu sunyi, kini ramai oleh langkah ibu-ibu yang membawa buku catatan kecil, anak-anak balita, dan bahkan suami mereka. Bukan hanya untuk timbang badan atau ambil vitamin, tapi juga untuk ikut diskusi soal perencanaan keluarga. Warung KB yang digagas Bu Nurul setiap Jumat pagi telah menjelma jadi ruang edukasi yang hidup. Bukan hanya jadi tempat ngobrol dan minum teh, tapi juga tempat tumbuhnya kesadaran bersama. "Bu Nurul, saya mau pasang KB spiral, tapi takut, katanya sakit banget," ucap Ani, salah satu ibu muda yang belum lama menikah. "Kita periksa dulu kondisi tubuhnya ya, Bu Ani. Ada yang cocok spiral, ada yang cocok pil atau suntik. Nggak semua orang sama," jawab Bu Nurul sambil tersenyum menenangkan. Sementara itu, Pak Wawan, suami Ani, duduk tak jauh, mengangguk-angguk sambil mendengarkan penjelasan dari Bu Lestari, bidan desa. "Kami baru punya satu anak, Bu. Tapi kami pengen kasih yang terbaik dulu. Baru nanti kalau keadaan memungkinkan, tambah lagi." Bu Nurul tersenyum. Perubahan ini nyata, pikirnya. Dulu laki-laki seperti Pak Wawan cenderung diam atau menolak terlibat, tapi sekarang mulai hadir dan ikut bertanya. Data yang ia pegang juga menunjukkan hal serupa. Dalam waktu 6 bulan sejak Warung KB dimulai, angka keikutsertaan program KB di Wono Agung naik 80%. Bahkan pasangan-pasangan muda yang sebelumnya enggan bicara kini datang sendiri ke posyandu dan puskesmas. Pemerintah kabupaten akhirnya menaruh perhatian. Suatu pagi, rombongan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak datang ke balai desa. Mereka ingin melihat langsung program KB yang sempat viral di media sosial lokal, berkat unggahan sederhana dari Karang Taruna Wono Agung. Bu Nurul berdiri di depan ruangan dengan percaya diri, mengenakan kebaya sederhana dan jilbab biru muda. Ia menjelaskan konsep Warung KB, kolaborasi dengan PKK, dan kerjasama lintas tokoh yang membangun ekosistem penyuluhan KB yang tidak menggurui. "Kami tidak memaksa. Kami hadir untuk menemani. Bukan hanya mengedukasi, tapi mendengar dan memahami ketakutan serta kebingungan warga." Salah satu petugas dari kabupaten berkomentar, "Bu Nurul, konsep ini bisa jadi model nasional. Sederhana, murah, tapi dampaknya luas." Setelah kunjungan itu,
Bu Nurul mendapat kabar bahwa Desa Wono Agung diusulkan menjadi perwakilan kabupaten dalam lomba kampung KB sejahtera tingkat nasional. Kepala desa pun memanggil Bu Nurul secara khusus. Saya tahu, awalnya saya ragu pada program ibu, tapi sekarang saya percaya. Maka, saya minta tolong ibu yang memimpin persiapan lomba ini. Bu Nurul tertunduk terharu. Tak pernah ia bayangkan perjuangan yang awalnya dianggap mengganggu kini justru diandalkan seluruh desa. Bu Nurul kemudian membentuk tim sahabat KB, kelompok relawan yang terdiri dari ibu-ibu muda yang aktif di warung KB, remaja Karang Taruna, terutama yang kuliah di jurusan keperawatan dan kesehatan, tokoh agama moderat seperti Ustaz Hadi yang membantu dalam pendekatan ke warga konservatif. Mereka melakukan kegiatan beragam, teater kecil tentang bahaya kehamilan berisiko, lomba menggambar anak-anak bertema keluarga bahagia, hingga lomba memasak sehat untuk ibu hamil. Bahkan, remaja Karang Taruna membuat podcast sederhana bernama Suaraku, Keluargaku, yang mengangkat kisah-kisah inspiratif dari warga desa soal perjalanan mereka ikut KB dan manfaatnya. Desa Wono Agung seolah bergerak serempak. Dinding balai desa yang dulu kusam kini penuh gambar dan kutipan. KB itu bukan menolak rezeki, tapi menata hidup. 2 anak cukup, sehat dan bahagia. Ibu-ibu yang dulunya enggan bicara kini jadi juru kampanye aktif. Bahkan salah satu dari mereka, Bu Yuli, kini dipercaya menjadi koordinator posyandu baru di dusun sebelah. Persiapan lomba berjalan dengan antusiasme besar. Pak Lurah bahkan merenovasi sebagian balai desa agar lebih layak disambut tim penilai nasional. Tibalah hari presentasi awal untuk seleksi final tingkat provinsi. Bu Nurul berdiri di aula besar, dengan proyektor dan laptop yang disediakan dinas kabupaten. Ia mengenakan kebaya sederhana warna krem, rambut disanggul rapi, dan senyum tak pernah lepas dari wajahnya. Di hadapan dewan juri, Bu Nurul berbicara tanpa naskah. Bapak, Ibu, 6 bulan lalu, kami hanyalah desa biasa. Warga kami banyak yang takut, bingung, dan salah paham tentang KB. Tapi lewat pendekatan dari hati ke hati, kami membuktikan bahwa perubahan bisa terjadi, asal kita sabar dan konsisten. Ia menunjukkan data, grafik keikutsertaan KB yang melonjak, testimoni warga tentang kehidupan mereka setelah ikut KB, dokumentasi warung KB dan kegiatan edukatif lainnya. Ia akhiri dengan satu kutipan. Membangun keluarga sejahtera bukan soal banyaknya anak, tapi banyaknya cinta, perhatian, dan perencanaan. Ruangan sunyi beberapa saat, lalu terdengar tepuk tangan dari panel juri dan para hadirin. Bu Nurul menatap ke depan, matanya berkaca-kaca, bukan karena bangga, tapi karena ia tahu semua ini bermula dari langkah kecil, penuh tantangan, dan hampir ia tinggalkan di awal. Saat perjalanan pulang dari kabupaten, dalam mobil bak terbuka bersama tim desa, Bu Nurul tertawa lepas. Bu Nurul, keren banget tadi, kayak tokoh TV, celetuk anggota Karang Taruna sambil tertawa. Bu Nurul tersipu. Saya bukan siapa-siapa. Saya cuma ingin tidak ada lagi perempuan di desa ini yang kehilangan nyawa, kehilangan waktu, atau kehilangan harapan hanya karena tidak tahu bahwa mereka punya pilihan. Pak Rianto, suami Bu Nurul yang kini selalu mendampingi di setiap kegiatan, memandang istrinya dengan bangga. Ia menggenggam tangan Nurul pelan. Dulu saya pikir kamu buang-buang waktu, tapi ternyata kamu menyelamatkan waktu orang lain. Bu Nurul menatap suaminya. Terima kasih sudah percaya. Dan di langit sore yang mulai jingga, di atas jalanan tanah menuju desa Wono Agung, tampak bendera kecil yang mulai dipasang di sepanjang pagar rumah warga. Bendera bertuliskan, Wono Agung, menuju kampung KB sejahtera nasional. Pagi itu, udara desa Wono Agung begitu sejuk. Matahari baru saja menembus kabut tipis yang menyelimuti sawah. Tapi suasana balai desa sudah ramai. Warga berkumpul, sebagian membawa spanduk, sebagian lagi menyiapkan tumpeng dan bunga. Ada yang berdiri di dekat pengeras suara sambil menyetel lagu-lagu perjuangan. Hari ini,
Sebuah kabar besar akan diumumkan. Bu Nurul berdiri di depan meja panjang yang dihias kain batik. Wajahnya tenang, tapi jemarinya gemetar menggenggam kertas pengumuman resmi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Di tengah suara tepuk tangan yang menggema, kepala desa maju dan membacakan isi surat itu dengan lantang. Dengan ini kami tetapkan Desa Wonoagung, Kabupaten Sukamulyo, sebagai pemenang Kampung KB Sejahtera Tingkat Nasional 2025 atas keberhasilan membangun sistem edukasi keluarga berencana berbasis masyarakat secara berkelanjutan dan berdampak luas. Sejenak sunyi. Lalu, ledakan tepuk tangan, sorak-sorai, dan tangis haru pun pecah. Bu Nurul menunduk. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Di sekelilingnya, ibu-ibu yang dulu ragu dan menolak, kini memeluknya dengan bangga. Para pemuda Karang Taruna meneriakkan nama kampung mereka dengan bangga. Wonoagung, juara KB. Anak-anak kecil ikut menari riang. Warna-warni balon mengisi langit desa. Tapi lebih dari semua itu, Bu Nurul tahu, yang sedang mereka rayakan bukan hanya kemenangan, melainkan perubahan. Beberapa minggu kemudian, Bu Nurul menerima undangan resmi dari Jakarta. Ia diminta mewakili Desa Wonoagung untuk menerima penghargaan secara langsung dalam acara puncak peringatan Hari Keluarga Nasional di Istana Wakil Presiden. Suaminya, Pak Rianto, yang kini menjadi pendukung nomor 1, justru lebih sibuk dari dirinya. Nurul, kamu bawa kebaya yang warna hijau toska itu aja, ya, yang pernah kamu pakai waktu ngisi presentasi di kabupaten. Pas banget warnanya cerah, biar kamu kelihatan bersinar. Bu Nurul tertawa kecil. Mas, kamu lebih semangat dari aku. Rianto tersenyum, menatap istrinya dengan bangga. Dulu aku pikir kamu cuma repot-repot ngurusin hal yang gak penting. Tapi ternyata kamu sedang menyelamatkan kampung ini. Perjalanan ke Jakarta menjadi pengalaman pertama dalam hidup Bu Nurul menaiki pesawat. Ia ditemani oleh Pak Rianto, kepala desa, serta satu kader muda dari tim sahabat KB. Mereka dijemput langsung oleh panitia dan diinapkan di hotel besar, sesuatu yang dulu tak pernah ia bayangkan. Malam sebelum acara, Bu Nurul duduk di balkon kamar hotel sambil menatap langit ibu kota. Lampu-lampu kota yang berkilau seolah mewakili jutaan harapan dan perjuangan perempuan-perempuan seperti dirinya, yang mungkin tak dikenal, tapi terus berjuang dalam diam. Ia teringat pada wajah-wajah ibu di desa, Embok Jum yang dulu takut KB tapi kini jadi juru kampanye lokal, Bu Ani yang sekarang jadi bidan mandiri, bahkan remaja-remaja perempuan yang kini bercita-cita jadi tenaga kesehatan karena terinspirasi dari cerita Bu Nurul. Saya cuma ibu rumah tangga biasa, bisiknya lirih. Tapi saya percaya, perubahan besar bisa dimulai dari dapur kecil kita sendiri. Keesokan paginya, gedung Istana Wakil Presiden dipenuhi tamu undangan dari seluruh penjuru negeri. Para pejabat tinggi, perwakilan provinsi, hingga kader-kader inspiratif dari pelosok desa memenuhi ruangan besar yang tertata mewah. Ketika namanya dipanggil oleh pembawa acara, Bu Nurul maju ke panggung dengan langkah pasti. Suara sorak dan tepuk tangan mengiringinya. Ibu Nurul, kader KB dari Desa Wonoagung, mewakili semangat perempuan desa yang tak lelah menyuarakan pentingnya keluarga berencana untuk kesejahteraan masa depan. Hari ini, beliau menerima penghargaan Kader Inspiratif Nasional 2025. Ia menerima piagam penghargaan dan sebuah plakat dari Wakil Presiden secara langsung. Kamera-kamera mengarah kepadanya. Tapi Bu Nurul tetap tenang. Dalam pidato singkatnya, ia berkata, "Saya bukan ahli, saya bukan pejabat, tapi saya adalah seorang ibu yang tak ingin melihat ibu-ibu lain kehilangan hidup atau masa depan karena ketidaktahuan. KB bukan soal menahan rezeki, tapi soal menata cinta, agar setiap anak yang lahir mendapat pelukan, perhatian, dan masa depan yang layak." Ruangan hening sejenak, lalu kembali bergemuruh oleh tepuk tangan panjang. Di antara kerumunan, Pak Rianto berdiri paling depan. Matanya merah, dadanya membusung bangga. Ia tak berkata-kata, tapi Bu Nurul tahu, di sana berdiri seorang laki-laki yang dulu ragu, kini jadi pelindung langkahnya. Setelah acara,
Media nasional mulai meliput kisah Bu Nurul. Ia diwawancara, diajak hadir di talk show, dan bahkan dijadikan wajah sampul majalah keluarga. Namun ia tetap sederhana. Ia lebih suka berbicara tentang ibu-ibu di kampungnya, ketimbang tentang dirinya sendiri. Ketika kembali ke Wono Agung, penyambutan warga tak kalah meriah. Ada arak-arakan kecil, anak-anak membawa bendera warna-warni, dan suara rebana menyambut kedatangannya. Tapi Bu Nurul tidak berhenti di situ. Hari berikutnya, ia langsung mengadakan pertemuan kader KB di balai desa. Di sana, ia memperkenalkan wajah-wajah baru, generasi muda yang akan meneruskan perjuangan. Ia berdiri di depan mereka, memegang mikrofon seadanya, tapi suaranya mengalun yakin. Teman-teman semua, KB bukan tentang menolak rezeki, bukan juga sekadar program. Ia adalah tindakan cinta, bukan hanya untuk kita, tapi untuk generasi yang akan datang. Karena kita bukan sedang menolak kehidupan, kita sedang merencanakannya. Semua yang hadir terdiam. Lalu satu persatu mereka berdiri dan bertepuk tangan. Wajah-wajah baru itu, kader-kader muda yang terinspirasi oleh Bu Nurul, mulai menyalin catatan, membuat agenda kerja, dan menyusun program warung KB untuk dusun-dusun lain. Bu Nurul tersenyum. Ia tahu tugasnya belum selesai, tapi ia juga tahu, api yang dulu ia nyalakan dengan sebatang korek kecil, kini telah jadi obor yang dinyalakan banyak tangan. Dan saat matahari sore mulai turun, di beranda rumah kayunya yang sederhana, Bu Nurul duduk berdua dengan Pak Rianto sambil menyeduh teh jahe. Anak-anak kecil melintas sambil tertawa. Di kejauhan, spanduk besar masih tergantung di gapura desa. Selamat untuk Desa Wono Agung, juara kampung KB sejahtera nasional. Pak Rianto memecah keheningan. Kamu tahu, Nurul, sekarang aku paham. Cinta itu bukan hanya soal punya anak banyak, tapi bagaimana membuat mereka tumbuh bahagia. Bu Nurul mengangguk. Cinta yang direncanakan akan tumbuh lebih kuat. Lalu ia menatap langit yang mulai berubah warna, dan berbisik, seperti kepada dirinya sendiri. KB bukan soal menahan rezeki, tapi soal menata cinta untuk masa depan.